Presiden sekalian, pada siang hari ini kita memiliki satu agenda ilmiah yaitu Imaging Club yang akan dipresentasikan oleh Stase Imaging dengan judul Myocardial Viability dengan Supervisor Dr. Putrika Prasetya Ratnagarini SPJP Konsultan dan Dr. Dia Adi Kusumastuti SPJP. Kami persilahkan pada Stase untuk memulai Imaging Club pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor, Dokter, dan teman sejawat Presiden sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, izin kami dari Stasiun Imaging mempresentasikan Imaging Club berjudul Myocardial Viability dengan Supervisor Dr. Med. Dr. Putrika Prasetya Ratnagarini, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan, dengan Dr. Diah Adi Kusumastuti, Spesialis Jantung Pembuluh Darah. Sebagai pendahuluan bahwa kehilangan miosit pada pasien dengan penyakit koroner uh, masih menjadi penyebab utama terjadinya gagal jantung dan dan revaskularisasi pada pasien dengan efek disfungsi dengan menilai myocardial viability menjadi salah satu dengan myocardial viability menjadi salah satu modalitas yang dapat dipertimbangkan. Dan untuk myocardial viability sendiri didefinisikan sebagai uh, coronary artery disease, baik akut maupun kronik dan kondisi lain yang mengalami disfungsi kontraktil namun memiliki fungsi elektrikal atau konduksi dan juga metabolik yang baik sehingga memiliki potensial untuk potensial yang membaik dari disfungsinya setelah dilakukan revaskularisasi ataupun terapi yang lain. Kemudian berikut merupakan patofisiologi dari myocardial viability. Untuk myocardial viability sendiri berangkat dari suatu kondisi iskemia pada miokard, di mana apabila terjadi iskemia intermiten yang sebelumnya dilakukan reperfusi, namun fungsi kontraktilitasnya belum membaik, kondisi jantung dapat jatuh pada kondisi stunting atau myocardial stunting, di mana pada myocardial stunting ini memang si coronary flow reserve-nya sudah menurun. Namun untuk perfusi maupun metaboliknya masih baik sehingga tidak ada histological changes yang terjadi. Dan kondisi ini dapat recovery atau membaik secara spontan dalam waktu kurang lebih hari sampai dengan minggu. Namun apabila otot jantung terjadi kondisi stunting berulang akan menyebabkan adaptasi metabolik sehingga menyebabkan terjadinya myocardium hibernation. Dan pada myocardium hibernation ini dapat kita lihat bahwa selain CVR-nya menurun, kita dapat melihat adanya penurunan dari perfusi sehingga apabila dilakukan revaskularisasi nantinya akan dapat membaik dalam kurun waktu minggu sampai dengan bulan. Dan kondisi hibernatika myocardium ini tidak hanya disebabkan oleh karena stunning berulang, namun juga disebabkan oleh karena chronic moderate low flow yang biasa ditemukan pada kondisi chronic coronary syndrome. Kemudian apabila kondisi awal yaitu myocardial iskemia ini terjadi sangat berat dan juga terlalu lama, tetap akan mulai jantung akan mulai terjadi proses nekrosis sehingga menyebabkan suatu scarring dan kondisi ini uh, menyebabkan jaringan miosit ini sudah menjadi fibros sehingga disfungsinya ya irreversible dibandingkan dengan hibernating myocardium maupun stunning myocardium.
Kemudian berikut merupakan karakteristik pada normal miokardium, stand miokardium, hibernating, acute infarct, dan juga scar. Yang perlu pertama kali kita lihat adalah selain perubahan histopatologinya yang tentu saja berbeda yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa pada normal miokardium dan stand miokardium ini belum terjadi perubahan histopatologi, namun pada hipertensi miokardium ini sudah terjadi perubahan histopatologi. Namun hal lain yang kita perlu lihat yang menjadi dasar dari pemeriksaan viability adalah fungsi kontraksi, kemudian fusi dan juga FDG uptake. Pada kontraksi dapat kita lihat pada stand miokardium pada saat rest untuk kontraksinya akan menurun. Hal ini terjadi pada semua kondisi baik hibernating, infarct maupun scar. Namun kita dapat melihat apabila diberikan respon inotropik, maka stand miokardium ini akan memberikan respon sustain ataupun bifasik. Dan pada hibernating dia akan sustain, sedangkan pada acute infarct dan scar tidak ada respon terhadap inotropik. Hal tersebut yang menjadi salah satu kunci pada perbedaan antara reversible dan irreversible dysfunction. Kemudian yang kedua adalah perfusion. Jadi pada normal miokardium dapat kita lihat dia sama masih pada stand dan hibernating. Ini pada stand ini masih normal perfusion, walaupun pada hibernating kita lihat adanya slightly reduced, dengan pada infarct dan scar dengan reduced. Dan pada FDG uptake pada kondisi fasted kita lihat bahwa FDG uptake ini akan meningkat pada stand dan hibernating, sedangkan pada acute infarct maupun scar tidak akan terjadi peningkatan FDG uptake. Kemudian yang menjadi dasar semua adalah LGE, yaitu clearance out dari LGE tersebut dapat kita lihat uh, akan terlihat pada kondisi acute infarct dan juga scar. Kemudian penilaian viable miokardium pada imaging ini dapat berdasarkan terhadap 5 hal. Yang pertama adalah electrical activity, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah preserve membrane dan mitochondrial function, yang keempat adalah active contraction at rest atau adanya contractile reserve yang biasanya dipicu oleh adanya respon inotropik. Kemudian adanya preserve metabolism terhadap penggunaan glukosa dan juga penilaian adanya myocardial scarring atau wall thinning. Dan pada tabel 1 ini dapat kita lihat beberapa modalitas myocardial viability bahwa T1 dan TC tracer ini merupakan nuclear imaging. Dapat kita lihat bahwa keduanya dapat menilai suatu membran function, mitochondrial function. Dan pada dobutamin echo maupun CMR kita dapat menilai suatu contractility reserve, dan untuk LG CMR atau CT ini kita dapat melihat suatu scarring. Kemudian berikut merupakan patofisiologi imaging dari myocardial viability, bahwa yang pertama tadi adalah suatu membran function yang dapat kita menilai dari uptake sesame B dan TC tetrofosfat, di mana keduanya ini ditransportasikan ke dalam sel dengan mitokondria ini secara masif. Kemudian NH2 ini ditransport ke dalam sel dan ini untuk menilai maintain membran function dan juga konversi dari mitokondria. Kemudian untuk dobutamin ini dapat kita lakukan melalui stres dobutamin baik melalui CMR maupun stres echo. Di mana pada pasien dengan stand myokardium maupun hibernating myokardium terjadi perubahan pada kalsium sensitivity, sehingga diharapkan dengan pemberian dobutamin ini akan memberikan respon viabilitas pada pasien dengan stand dan juga hibernating. Kemudian dapat kita temukan juga FDG dan gradient contrast gradient concentration. Kemudian yang pertama yang akan saya bahas adalah nuclear imaging. Untuk nuclear imaging ini kita dapat melakukan assessment dengan spek maupun PT, yang keduanya memang
dapat menginjus myocardial ischemia dan juga viability. Dan untuk spek sendiri, dia mengakses ada suatu myocardial perfusion dan juga viability. Untuk PET sendiri merupakan gold standard uh, assessment viability. Kemudian prinsip dari spek ini adalah deteksi perfusi pada dysfunctional segment dan non-viable myocardium ini diidentifikasi melalui area yang tidak memiliki uptake atau hanya sedikit uptake, dan pada yang viable untuk yang viable ini dapat kita lihat bahwa terdapat improvement ataupun maintain perfusion pada saat rest. Jadi pasien diberikan stres pada yang non viable. Pada yang non viable ini kita lihat bahwa ketika diberikan stres, kita lihat area perfusinya ini, kita lihat area pada saat stres dibandingkan pada saat rest. Pada saat rest ini kita tidak lihat adanya increase uptake dari tracer yang kita berikan, sehingga di sini area merah itu cenderung lebih area merahnya bukan di sini lebih sedikit. Dengan pada bagian yang variabel ini dapat kita lihat pada saat rest, dan pada saat rest kita lihat pada saat rest setelah dilakukan stres ini perfusinya menjadi lebih baik, tetap maintain atau sustain. Kemudian untuk spek sendiri ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, 87%, namun dengan spesifisitas yang lebih rendah, ya sekitar 54%. Untuk pros pada pasien penggunaan spek untuk imaging viability adalah dia availabilitasnya sangat banyak. Nah, dengan high standardization dan reproducibility. Namun pro kontranya memang durasi dari protokolnya juga radiasinya cukup lama. Nah, kemudian untuk PET sendiri, PET ini memberikan assessment baik myocardial perfusion, metabolism, dan juga viability. Untuk penilaian perfusion assessment biasanya dengan NH3 atau tablet amonia, dan metabolisme dan viability assessment ini menggunakan 18F fluorodeoksyglucose. Kemudian untuk protokolnya, jadi pertama kita nilai resting perfusion terlebih dahulu yang bisa dikombinasikan dengan pharmacological stress untuk menginduce ischemia. Kemudian kita akan menilai metabolic activity menggunakan 8F FG. Nah, kemudian akan kita simpulkan apakah kita bandingkan apakah apakah ada suatu pattern yang biasanya kita sebut matching pattern atau mismatch pattern. Namun sebagai dasarnya bahwa normal pattern ini bila kita lihat adanya suatu perfusi yang preserve dan baik, dan metabolismenya juga baik. Namun kemudian interpretasi yang kedua adalah matching pattern dengan kriteria reduce perfusion dan reduce metabolisme, dan ini merupakan kondisi yang irreversible. Sedangkan apabila kita dapatkan reduce perfusion namun dengan preserve metabolism, ini adalah merupakan kondisi yang masih viable yang bisa kita temukan pada pasien dengan hibernating maupun standing myocardium. Sedangkan apabila kita melakukan reverse mismatch pattern di mana metabolisme myocardium ini terganggu namun perfusinya baik, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan non ischemic cardiomyopathy. Jadi penyebabnya bukan coronary artery disease. Berikut adalah contohnya. Jadi kita lihat mismatch pattern, yaitu pada yang viable, yaitu mismatch pattern dengan perfusinya baik. Kemudian dengan saya lihat di sini kita ada reduce perfusion tapi preserve metabolism. Jadi perfusinya menurun tapi metabolismenya baik. Di sini kita dapat melihat bahwa ada peningkatan metabolisme, sedangkan kita bandingkan dengan match pattern yang non viable, di mana terdapat perfusi namun untuk metabolismenya
Kemudian untuk PET sendiri memiliki sensitivitas yaitu sekitar 92% dengan spesifisitas 63%. Ini contoh lain dari mismatch dan match pattern dari PET, dari PET, PET scan. Murah kan? Kemudian modalitas berikutnya adalah cardiac MR. Ini yang sebenarnya eh, dapat dilakukan di rumah sakit kita, namun memang saatnya masih kita belum bisa lakukan dengan kami. Untuk penilaian cardiac CMR ini dapat kita nilai melalui adanya myocardial wall thickness dan regional function, LV global LV function, di mana biasanya kita lihat adanya wall finding. Dan untuk variability kita dapat mendeteksi adanya scar melalui LG, scar maupun scar extent juga LG. Dan sebenarnya kita juga dapat menilai dari kardiak CMR sendiri, kardiak ini dengan dopamine stres, di mana apabila kita lakukan spesifitasnya akan lebih tinggi jika dikombinasikan dengan LGE. Dan LGE ini menjadi standar referensi untuk non-invasive imaging untuk mendeteksi adanya suatu myocardial scar dan myocardial fibrosis baik pada ischemic heart disease maupun non-ischemic cardiomyopathy. Dan untuk adanya kemudian dapat kita lihat memang dari LGE ini dapat kita nilai transmurality-nya. Apabila transmurality-nya lebih dari kurang dari 50% pada beberapa literatur dan uh, kurang dari 50% maka dapat kita simpulkan bahwa myocard tersebut viable. Namun apabila 50-75%, beberapa mengatakan bahwa range ini adalah suatu range gray zone sehingga diperlukan pemeriksaan functional assessment yang lain. Namun apabila lebih dari 75% transmurality, artinya lebih dari 75% transmurality, maka myocardnya tidak viable. Kemudian berikutnya adalah dopamine stress CMR. Jadi dengan dopamine stress CMR ini kita dapat memberikan low dose dopamine untuk menginduce systolic wall thickening pada myocardial yang kita anggap hibernating atau stunning. Apabila tidak terdapat peningkatan kontraktilitas pada otot myokard tersebut, maka dapat dikatakan kondisi tersebut irreversible. Nah, kemudian bagaimanakah penggunaan high dose dopamine infusion, yaitu apabila dosisnya 20-40 kg Lg per kilogram per menit, maka efek dopamine yang tadinya sebagai inotropik, dia akan berubah menjadi chronotropik, sehingga akan men-trigger atau akan memicu adanya suatu respon bifasik, yaitu yang tadinya dia hyperkinetik, kemudian dia menjadi hypokinetik karena menginduce respon iskemik. Untuk sensitivitas dopamine stress CMR ini 95% dengan spesifitasnya sekitar 51% untuk memprediksi functional recovery. Namun kombinasi antara LGE dan juga low dose dopamine stress CMR ini memiliki spesifisitas sekitar 91% dan sensitivitas sekitar 81%, sehingga kombinasi keduanya diharapkan memberikan prediksi functional recovery yang lebih baik. Kemudian untuk non kontras kardiak MR, sebenarnya untuk non kontras kardiak MR sendiri ini masih tidak digunakan untuk sebagai pilihan asesmen dari myocardial viability karena memang hasilnya yang kurang optimal. Ini yang saya sebutkan sebelumnya tentang transmorality dan juga tentang low dose dopamine. Kemudian bagaimanakah perbandingan antara LDD-TTI, yaitu DSE, PET, dan juga CMR. Jadi memang untuk availability-nya sendiri
DSA ini lebih mudah dibandingkan dengan modalitas yang lainnya. Dan namun memang perlu kita ketahui bahwa DSA ini memiliki operator dependensi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, dia lebih banyak subjektivitasnya. Lalu memang eh, untuk durasinya sendiri memang lebih 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 pendek dibandingkan dengan modalitas yang lain. Kemudian pada kontraindikasinya kita lihat dapat pada dengan poor stick window, dengan acute coronary syndrome, control hypertension, uncontrolled heart failure, severe ventricular arrhythmia, namun dapat dilakukan pada pasien beberapa pasien prevalensi. Namun yang lain perlu diketahui bahwa salah satu kontraindikasinya adalah non-MR compatible devices atau dan juga advanced renal failure. Non-MR compatible devices seperti MCT, kemudian pacemaker. Jadi sebagai konklusi bahwa saat ini memang masih ada belum standar untuk imaging viability dan viability testing dengan pathofisiologi principles yang berbeda ini akan memberikan hasil yang sebenarnya dapat berbeda pula. Dan kita dapat juga melihat bahwa indirect comparison stress echo dan juga stress EMR ini memiliki spesifistik yang cukup baik untuk memprediksi uh, improvement atau perbaikan setelah adanya revaskularisasi. Walaupun untuk spek, PET ini memiliki sensitivity yang lebih tinggi. Dan untuk cut off value untuk mendefinisikan viability sendiri memang berbeda pada setiap modalitasnya. Jadi dokter. Terima kasih pada stase imaging penyampaian imaging nya. Nah, persilakan kepada residen. Residen apakah ada yang mau mendiskusikan atau memberikan pertanyaan? Kami persilakan. Ya, mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan dokter. Izin untuk menanyakan terkait pemilihan dari berbagai modalitas dari viability imaging yang dokter. Mungkin apakah ada pertimbangannya? Kan kita menggunakan lulus dobutamin TTE ataupun SPEC ataupun PET dan CMR dokter, mungkin ada pertimbangannya untuk menggunakan pemilihan dari modalitasnya. Mungkin sekian dokter. Terima kasih dokter. Sama memang untuk itu yang penting bukan ini adalah terus yang pertama adalah availability. Jadi pada beberapa untuk pemeriksaan baik penetrasi imaging maupun apakah suara saya didengar jelas? Untuk kapan penggunaannya pada pasien dengan modalitas imaging viability yang harus digunakan yang pertama adalah kita lihat availability-nya. Jadi memang pada beberapa center ini masih belum memiliki modalitas seperti SPEC, PET maupun CMR. Kemudian dan kebanyakan center yang memang mudah ditemui adalah dobutamin stress echo, sehingga mungkin itu menjadi pertimbangan yang pertama. Kemudian untuk pertimbangan selanjutnya adalah
Kemudian berikutnya adalah memang apakah ada kontraindikasi terhadap pemberian uh, pemberian uh, uh, pemberian obat-obatan seperti dobutamin uh, yang seperti pada pasien DSE kita tidak bisa melakukan pada pasien dengan severe ventricular arrhythmia. Jadi kita lihat apakah ada kontraindikasi terhadap modalitas modalitas imaging tersebut. Kemudian uh, mungkin selain availability-nya dan juga kontraindikasinya, untuk pertimbangan lainnya, uh, saya kira mungkin sekian uh, menit kemauan dokter. Namun nanti coba kami baca kembali dokter untuk pertimbangan setiap modalitas imaging dokter. Terima kasih Dokter Muti atas jawabannya. Mungkin apakah ada rekan residen lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan terkait materi yang sudah disampaikan? Nuwun sewu dokter dengan Ayu dok. Ya, silakan dokter. Ngapunten dok, tadi kan dijelaskan yang untuk spek, yang pertama kan dijelaskan spek ya. Dok, apa bisa dijelaskan secara detail nggih terkait warna makna dari setiap warna, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya dok. Terus kemudian kita melihat dari yang kita lihat dari awal itu apakah mulai dari stresnya dulu menuju ke resting atau pripun gitu dokter? Ngapunten saya tadi belum begitu paham terkait yang ini dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Ayu atas pertanyaannya dok. Izin saya jawab pertanyaan kedua terlebih dahulu. Jadi memang mohon arahan dok juga ada yang kurang tepat bahwa dari yang saya baca bahwa uh, prinsip dari spek ini adalah uh, demonstrating reversible stress perfusion defect. Jadi melihat apakah ada reversible perfusi setelah dilakukannya stres sehingga memang kita nilai stress perfusion terlebih dahulu, kemudian kita lihat apakah ada perbaikan perfusion pada saat rest dokter. Apabila kita lihat pada pemeriksaan spek, jika perfusi pada saat rest ini lebih dia persisten little atau hanya sedikit dan atau malah tidak ada tracer uptake. Tracer uptake di sini adalah penggunaan tracer yang saya sebutkan sebelumnya, maka uh, dapat kita katakan uh, ini merupakan suatu non-viable myocardium. Namun uh, di gambar yang sebelah kanan dapat kita lihat bahwa pada saat stress perfusion untuk area merah ini merupakan area perfusion dokter. Kemudian pada saat stress perfusion kemudian kita bandingkan pada saat rest perfusion kita lihat ada perbaikan perfusi pada otot miokardnya dokter. Sehingga izin dok, saya memang masih belum membaca cukup banyak pada pasien untuk pemeriksaan spek imaging terutama untuk viability-nya dokter. Namun memang untuk yang bagian merah ini adalah merupakan suatu mengindikasikan perfusi pada miokardnya dokter. Untuk bagian lain mungkin nanti coba kami dalami lebih lanjut dokter. Matur nuwun dokter Muti. Baik,
Kami persilakan pada satu rekan lagi. Apakah ada yang mau memberikan pertanyaan, dokter? Oh, baik. Mungkin terkait waktu kami berikan kesempatan untuk pembimbing pada dokter Dia Adi dan dokter Putrika. Kami berikan kesempatan, dokter. Terima kasih Dokter Evika. Jadi bentar Dokter Evika, karena tadi yang pas pertanyaan Dokter Evika tadi saya sinyal saya pas kurang begitu bagus. Pertanyaannya tadi apa ya? Modalitas apa yang dipakai yang paling bagus gitu ya? Betul nggak? Maksudnya untuk menentukan modalitas yang mana, dokter, yang mungkin Untuk bagaimana pemilihannya, dokter? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus karena itu tentu saja nanti terkait dengan kalau misalnya dokter semuanya sudah kembali lagi ke daerah. Sebenarnya sih kembali lagi kepada guideline bahwa yang tertulis adalah sesuai dengan ketersediaan di tempat tersebut. Itu kan yang utama. Di mana kembali lagi ya yang utama kita beda gitu loh dengan di Eropa. Kalau di Eropa semuanya ada sehingga mereka karena semuanya ada, mereka tentu saja memberikan. Suara saya cukup terdengar bagus nggak di sini? Lancar nggak ya? Iya, lancar, dokter. Oke, karena saya baru di Bugi 1. Nah, jadi prinsipnya adalah semua itu tergantung dari ketersediaan. Itu yang utama. Yang kedua, kalau seandainya misalnya dokter bekerja di tempat yang semuanya itu ada, mana yang harus dipilih? Nah, maaf, jadi kalau misalnya terkait dengan itu, maka kita merujuk lagi kepada guideline yang mengatakan yaitu stress imaging. Stress imaging itu lebih ditekankan. Nah, stress imaging sendiri kan kita tahu ya banyak ya, ada DSE, ada segala macam. Nah, kemudian kita yang selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi pasien. Misalnya salah satu yang resolusinya paling bagus itu adalah PET scan atau MRI. Untuk resolusi keduanya itu bagus. Tetapi untuk melihat yang kita tidak hanya melihat dari viability, kita juga bisa melihat struktur anatomi, bisa melihat pergerakan fungsi jantung kayak gitu, kinetiknya kayak gitu, maka tentu saja MRI yang dipilih. Tapi MRI itu juga ada keterbatasan. Satu, pasiennya tidak harus bisa lying down dan aman selama tindakan, which is yang berarti 1 jam. Pasiennya tentu saja tidak boleh ada klaustrofobia. Itu dan harus aman ya karena seperti kita ketahui selama tindakan kalau misalnya terjadi misalnya pasiennya cardiac arrest kayak gitu. Nah, kita agak kesulitan untuk melakukan resusitasi karena pasien itu harus kita keluarkan dulu, kemudian nanti mengeluarkannya juga habis itu pakai bed kayak gitu. Jadi nggak gampang. Nah, gitu. Kemudian itu adalah untuk MRI dan MRI itu keterbatasannya adalah kalau pasien itu dengan CCT-nya kurang dari 30, itu kita tidak mungkin untuk melakukan. Karena terkait dengan apa? Terkait dengan nephrogenic systemic fibrosis. Kalau saya sendiri sebagai yang pelaku, saya lebih khawatir ini daripada CIN. Karena kalau CIN bisa langsung kita ketahui, kalau yang ini itu enggak. Kita taunya nanti sudah lama kayak gitu dan tiba-tiba kemudian pasiennya ada fibrosis di mana-mana. Jadi saya lebih suka untuk bermain aman kayak gitu. Itu yang untuk MRI. Kemudian kalau untuk PET scan ataupun SPECT, kalau dari kedua itu sama-sama pakai nuklir. Di mana nuklir ini salah satu kelebihannya adalah kita bisa melakukannya meski misalnya CCT-nya itu rendah. Jadi misalnya CCT-nya kurang dari 30, kita aman melakukan SPECT ataupun PET. Karena dia nanti bisa dikeluarkan lewat half-life biologi, half-life jadi si nuklir itu sendiri kan dia punya
half life fisik ya. Jadi bukan cuma bisa hilang karena diekskresi lewat ginjal ataupun hepar, tapi juga dia juga bisa meluruh dengan sendirinya. Nah, di sini nanti yang walaupun misalnya dia ada masalah dengan ginjal, itu yang pertama dia bisa dikeluarkan lewat hepar, dan yang kedua dia bisa meluruh kayak gitu. Sehingga walaupun pada pasien dengan CCT yang rendah itu nggak terlalu masalah, gitu. Biasanya akan dipilih itu. Dan bagusnya lagi pada pasien seperti ini kita bisa itu gentrinya itu tidak semenyeramkan MRI. Kalau MRI itu pasien klaustrofobi susah. Kalau SPEC itu gentrinya mirip CT, jadi tidak terlalu menakutkan gitu ya. Cuma memang dari resolusinya SPEC itu lebih jelek daripada MRI gitu. Terus ya kalau di SE memang problemnya adalah sangat operator dependent, dan juga nanti kalau posisi pasien kayak gitu kalau terlalu gemuk dan sejenisnya mungkin poor echo window ya. Kalau asumsi saya seperti itu. Itu tadi terkait untuk yang dipilih ya. Kemudian pertanyaan dokter, kira-kira dokter Evika bisa mengerti dan juga yang lain-lain bisa mengerti? Iya dokter, makan Oke, dokter. dokter. Oke. Kemudian dan juga kembali lagi mana yang dipilih kembali lagi nanti kepada masing-masing ya, sensitivitas dan spesifisitasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan dokter Ayu yang pertama, yaitu kalau ada tadi gambar-gambarnya kayak gitu warna-warni itu terus gimana? Oke. Dia warna putih itu yang paling bagus. Yang kedua adalah kuning, itu di bawahnya. Kemudian setelah kuning, oranye, merah, hijau, biru, dan kemudian hitam. Hitam itu sama dengan 4 biasanya nilainya. Jadi tidak ada yang bagus sama sekali kayak gitu. Biru atau hijau itu biasanya 3. Dan yang oranye merah itu biasanya 2 gitu. Itu mungkin dan mana sih stres atau rest itu sebenarnya tergantung kondisi. Itu kita bisa melakukannya 1 day atau 2 days gitu. Karena 1 day itu paling bagus itu 1 day ya, karena 1 day ya berarti kan sekali, habis itu udah sehari itu dia habis itu sudah melakukan sudah. Tapi nanti ada keterbatasan. Misalnya pasiennya gemuk banget sehingga nuklirnya yang dipakai radioaktifnya banyak banget. Nah itu kalau untuk 2 pemeriksaan jadi rest dan stres nanti akan terlalu gede. Jadi biasanya dibikin 2 hari. Atau pasiennya belum persiapan. Persiapan itu dia kan kalau mau stres tes itu dia harus persiapan dulu. Nah mungkin pasien belum persiapan. Oke, kita bikin rest dulu baru kemudian stres. Kalau misalnya dalam 1 hari bisa dipakai, beberapa prefer untuk stress test dulu. Karena apa? Kalau stress testnya normal, restnya harusnya juga normal dong gitu. Jadi biasanya kalau stress testnya normal, mereka udah nggak usah restnya nggak usah dianu, karena ya kalau stress testnya normal pasti restnya normal. Jadi mereka menghemat paparan radiasi kepada pasien gitu. Kira-kira bisa diterima? Jadi mana yang di rest dulu, mana stres dulu, mana ada yang 1 hari, ada yang 2 hari kayak gitu. Gitu? Ada lagi mungkin dari yang lainnya? Iya dokter, makan dokter atas penjelasannya dokter. Tadi suara saya masuk kan? Masuk dokter, iya masuk dokter. Makan dokter atas dokter Brika atas penjelasannya dokter. Ya. Mungkin terkait waktu dokter saat ini sudah pukul 13.16 dokter. Ya, dokter izin untuk menutup imaging call pada siang hari dokter. Silahkan. Baik dokter.
Terima kasih kepada Stase Imaging dan kepada Dr. Putri dan Dr. Dihadi untuk kesempatannya dalam berdiskusi terkait microarray viability pada siang hari ini. Jadi untuk menutup kegiatan ilmiah pada siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.